MTS Elbayan Majenang, Jalan Pemuda nomor 10 Padang Jaya Majenang, mempersembahkan kegiatan pembelajaran berbasis online. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa di Rumah Belajar Matematika MTS Elbayan Majenang. Kreatif, edukatif, dan inovatif. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran matematika kelas 9 semester genap untuk bab yang keempat, yaitu kekongruenan dan kesebangunan. Adapun materi esensial atau materi penting yang harus dipelajari adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dua benda atau bangun yang sebangun. Yang ketiga, menentukan panjang salah satu sisi atau sudut pada dua bangun kongruen atau bangun yang sebangun. Oke, langsung saja. Untuk yang bagian A atau yang pertama akan kita bahas kekongruenan bangun datar. Mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak kongruen. Ayo kita amati. Coba kamu amati gambar di bawah ini dengan seksama. Untuk gambar mobil yang pertama atau pasangan mobil yang pertama, itu dua gambar mobil yang kongruen. Kemudian untuk gambar mobil yang kedua, dua gambar mobil yang tidak kongruen. Di sini ada gambar mobil yang kongruen, ada yang tidak kongruen. Kalau yang kongruen berarti bentuk dan ukurannya sama. Akan tetapi kalau tidak kongruen berarti bentuk dan ukurannya tidak sama. Kemudian untuk gambar kursi yang pertama, di sini adalah dua gambar kursi yang kongruen. Kemudian untuk gambar kursi yang kedua adalah dua gambar kursi yang tidak kongruen. Kenapa kursi yang pertama itu kongruen? Karena bentuk dan ukurannya sama. Akan tetapi untuk gambar kursi yang kedua itu tidak kongruen. Kenapa? Karena bentuknya meskipun sama, akan tetapi ukurannya berbeda. Masih mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak kongruen biar lebih bisa memahami. Mari kita amati bersama-sama. Ada gambar pertama, yaitu gambar pensil ataupun pulpen. Kemudian ada gambar figura ataupun bingkai daripada foto. Untuk gambar pensil atau pulpen yang pertama, yaitu 5 gambar pensil yang kongruen karena bentuk dan ukurannya sama. Kemudian 2 gambar pensil yang tidak kongruen karena bentuk dan ukuran daripada 2 buah pensil atau pulpen di sini tidak sama. Kemudian ada 2 figura lukisan yang kongruen ya karena bentuk dan ukurannya sama. Di sini ukuran yang pendek 40, di sini juga 40. Kemudian ukuran yang panjang yaitu 60, di sini juga 60. Jadi bentuk dan ukurannya sama. Oleh karena itu disebut 2 figura lukisan yang
kongruen. Kemudian gambar yang terakhir adalah dua figura lukisan yang tidak kongruen. Ya, karena bentuknya sama ya, cuman dibalik ini, tapi ukurannya tidak sama. Sekali lagi, ukurannya tidak sama, bentuknya sama ya. Di sini yang pendek ukurannya 30 cm, yang di sini yang pendek ukurannya 40 cm. Jadi ukurannya tidak sama. Jadi disebut dua figura lukisan yang tidak kongruen. Selanjutnya masih mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak kongruen. Oke, di sini ada bangun datar ya, ada persegi panjang, kemudian ada persegi, kemudian ada bintang, kemudian ada tabung. Oke, untuk persegi panjang, dua persegi panjang yang kongruen ya, karena bentuk dan ukurannya sama. Kenapa tidak ada angkanya kok disebut kongruen? Karena sudah ada tanda-tandanya. Di sini maksudnya strip 1 ya, berarti panjangnya sama saja dengan strip 1. Kemudian strip yang kedua panjangnya sama dengan strip yang kedua, walaupun gambarnya terbalik ya. Ini disebut dua persegi panjang yang kongruen karena bentuk dan ukurannya sama. Kemudian gambar yang kedua adalah dua persegi kongruen, walaupun gambarnya dibolak-balik karena ukurannya sama. Sekali lagi, kalau persegi kan panjang sisinya semuanya empat-empatnya sama ya. Jadi disebut dua persegi kongruen karena bentuk dan ukurannya sama. Kemudian tiga bintang kongruen. Nah, ini bentuk dan ukurannya juga sama, maka disebut kongruen walaupun warnanya itu berbeda, tapi kan bentuknya sama, ukurannya juga sama. Kemudian tiga tabung kongruen. Jadi di sini warnanya berbeda, tapi bentuk dan ukurannya sama, maka disebut tiga tabung yang kongruen. Masih mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak kongruen. Oke, ada tampilan beberapa gambar ya, saling berpasangan. Untuk gambar yang pertama, dua persegi panjang tidak kongruen. Kenapa tidak kongruen? Karena jelas ukurannya berbeda, bentuknya juga kayaknya beda ini ya. Yang satu seperti persegi, yang satu persegi panjang. Kemudian gambar yang kedua adalah dua segi empat tidak kongruen. Meskipun di sini sama-sama segi empat dan memiliki panjang sisi yang sama, akan tetapi sudut-sudut yang bersesuaian itu tidak sama. Jadi disebut dua segi empat tidak kongruen. Kemudian gambar yang ketiga ada gambar bintang. Di sini dua bintang tidak kongruen. Kenapa tidak kongruen? Karena ukurannya berbeda. Bentuknya sama, akan tetapi ukurannya yang satu besar, yang satu lebih kecil. Berarti kan ukurannya tidak sama. Kemudian gambar yang keempat, gambar tabung. Di sini ada dua tabung tidak kongruen. Bentuknya sama, akan tetapi ukurannya berbeda. Kita simpulkan ya dari apa yang dipelajari di depan tadi. Dua buah segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Diulangi lagi,
bahwa dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu satu, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Segi 4 ABCD dan WXYZ pada gambar di bawah kongruen. Jadi gambar ini sama gambar ini adalah kongruen. Sebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Jadi di sini kalian suruh menentukan sisi-sisi yang bersesuaian yang mana, sudut-sudut yang bersesuaian mana. Alternatif penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita amati dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama adalah sisi AB, ini AB itu sama panjang dengan sisi WX. Nah, kemudian sisi BC ini sama saja dengan sisi XY. Kemudian sisi CD itu sama saja dengan sisi YZ. Kemudian sisi DA itu akan sama saja dengan sisi ZW. Itu untuk sisi-sisi yang bersesuaian. Otomatis ini semuanya sama panjang. AB dengan WX berarti sama panjang. Seterusnya sampai DA dan ZW juga sama panjang. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Mana sudut yang sama besar? Otomatis sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut A ini nilainya akan sama saja dengan sudut W. Nih. Kemudian sudut B nilainya akan sama saja dengan sudut E. Kemudian sudut C besarnya akan sama saja dengan besar sudut Y. Kemudian sudut D besarnya akan sama saja dengan sudut Z. Menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Ini contoh soalnya, perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen di bawah ini. Pertanyaan yang bagian A adalah jika panjang sisi AB 40 cm, BC 21 cm, RS 16 cm, dan PS 15 cm, tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Kemudian yang B, jika besar sudut A 60 derajat, sudut B 40 derajat, berapakah besar sudut R dan sudut S? Alternatif penyelesaiannya atau pembahasannya, diketahui bangun ABCD kongruen dengan PQRS. Nah, di sini ada lambang kongruen. Nah, ini untuk lambang kongruen ini ya, dipahami ada tanda sama dengan 2 ya di bawah, kemudian ada tanda seperti huruf S dibalik ya, itu namanya kongruen. Kemudian di situ ada lagi sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini sebagai syarat yang pertama daripada dua bangun dikatakan kongruen. Kemudian syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, di sini kita bahas pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama ditanyakan tadi yang adalah sisi AD. Nah,
ini AD, bagian yang paling bawah AD itu sama saja dengan PS. Kenapa AD sama dengan PS? Kita amati bahwa sisi AD itu adalah sisi yang diapit oleh tanda ini sama lingkaran. Maka di gambar sebelah yang diapit oleh tanda lingkaran ini satu, ya, setengah atau seperempat lingkaran dengan lingkaran utuh yang mana? Ternyata untuk gambar garis AD itu sama saja dengan garis PS. Jadi di sini AD sama saja dengan PS. Jadi AD secara otomatis sama saja dengan PS. Berapa panjangnya? Nah, kan di sini sudah ada. Berarti panjang AD itu sama saja dengan panjang PS. Berarti 15 cm. Kemudian panjang DC. Nah, DC. Nah, ini DC. DC itu diapit oleh lingkaran sama sudut X, ya, sudut lingkaran utuh sama sudut X. Di sini dicari sudut lingkaran utuh sama sudut X. Nah, di sini berarti sudah ada panjang sisinya. Berarti DC, ya, atau CD sama saja, itu panjangnya sama saja dengan RS atau SR. Berapa panjangnya ini? Oh, berarti DC nilainya sama dengan 16 cm. Kemudian PQ. Nah, PQ. Nah, PQ ini, jadi PQ saya tandai 3, ya, strip 3. PQ itu adalah sisi yang diapit oleh seperempat lingkaran 2 sama seperempat lingkaran yang 1. Berarti ini, ya, ini yaitu ABO. Berarti PQ sama saja dengan panjang AB. AB-nya itu 40. Secara otomatis PQ di sini, ya, akan sama saja dengan panjang AB. Berarti berapa panjangnya? Sama saja dengan 40 cm. Untuk yang A terakhir adalah panjang sisi QR. QR ini, ya, QR ini tertandai seperti ini. Maka QR itu diapit oleh sudut X sama sudut seperempat lingkaran yang 2. Dicari yang X sama seperempat lingkaran yang 2. Oh, berarti yang ini. Berarti panjang daripada QR, ya, sama saja dengan panjangnya BC atau CB. Berarti panjangnya 21 cm. Itu untuk sisi-sisi yang bersesuaian. Otomatis sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian menentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Jadi sekarang sudutnya. Nah, karena di sini tadi sudah ada yang diketahui, maka kita tulis dulu di gambarnya. Pertama sudut A 60. Oke, di sini berarti 60 derajat. Kemudian sudut B 40. Oh, berarti di sini 40 derajat. Seperti itu. Berapakah besar sudut R? Nah, sudut R ini berarti yang tandanya X ini R, ini di sini R. Berapakah besar sudut R? Nah, sudut R ini berarti kan diapit oleh sisi tanda centang sama sisi yang strip 2. Maka dicari di gambar trapesium ABCD atau trapesium gambar pertama yang sudutnya diapit oleh tanda centang sama tanda strip 2. Tanda centang sama strip 2 berarti ada di sini. Berarti sudutnya apa tadi? R, ya. R itu nilainya X, berarti ini sama saja dengan yang di sini. Nah, di sini berapa? Itu kita cari karena di gambar sebelah tidak ada juga. Makanya caranya adalah seperti di kelas 7 atau kelas 8, bahwa kalau ada garis miring, ya, itu namanya garis lurus, maka kalau dijumlah sudutnya itu harus 180. Nah, di sudut X di sini itu kan ditanyakan, kemudian lawannya itu di seberangnya ada 40 di sini. Berarti di sini
sama yang di sini, karena itu garisnya miring ya, garis miring itu harus dijumlah 180. Nah, di sini sudah ada 40. Berarti X itu 180 dikurangi 40. Berarti X di sini nilainya sama dengan 140 derajat. Nilainya sama dengan sudutnya R. Berarti secara otomatis sudutnya daripada R itu nilainya sama dengan 140. Kemudian sudut S. Sudut S. Ini sudut S berarti tandanya lingkaran utuh. Nah, di sini ada lingkaran utuh. Nah, di sini ada sudut miring. Sudut miring atau garis miring di sini. Garis miring ini AD ini. Nah, ini kalau dijumlah dengan lingkaran ini yang 60, sudutnya A ini 60, berarti harus 180. Berarti sudut lingkaran utuh di sini atau sudutnya D berarti 180 dikurangi 60, secara otomatis di sini 120 derajat. Berarti sudut S di sini adalah sama, yaitu 120 derajat. Ya, 120 derajat. Kemudian sudut A sama sudut B. Sudut A-nya jelas 60. Kan sudah ada ya 60, sudut B-nya sudah ada 40 ya. Berarti sudah selesai untuk menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Mari kita untuk meninjau ulang daripada mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak kongruen. Nah, di sini kalian suruh menentukan dengan alasan. Manakah pasangan berikut atau pasangan bangun berikut ini yang kongruen dan tidak kongruen? Jelaskan. Nah, sekarang untuk menentukan yang kongruen dan yang tidak kongruen berarti kan melihat bentuk dan ukuran harus sama. Untuk gambar yang pertama ini gambarnya sama-sama segi 5 dan panjang sisinya sama, maka ini secara otomatis kongruen. Sedangkan di sini gambarnya adalah gambar segi 4 ya, dengan ukuran panjang masing-masing sisinya 4 juga sama, akan tetapi sudutnya tidak sama. Jadi yang kongruen yang mana? Yang kongruen adalah gambar yang A atau gambar yang pertama. Sedangkan gambar yang kedua secara otomatis tidak kongruen karena sudut-sudutnya yang bersesuaian tidak sama. Begitu. Kenapa ini kongruen? Karena bentuk dan ukurannya sama atau memenuhi dua syarat, dua bangun kongruen, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi yang kongruen adalah gambar yang pertama atau gambar yang A. Sementara gambar B adalah tidak kongruen. Selanjutnya masih meninjau ulang ya daripada dua bangun kongruen atau tidak kongruen. Nah, di sini ada tampilan soal. Manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen? Nah, ini gambar anak-anak ya. Gambar anak perempuan, masing-masing tampilannya berbeda-beda, akan tetapi ada yang sama persis. Nah, coba amati mana yang kongruen. Nah, gambar A itu kongruen dengan gambar J ya. Nah, ini gambar A sama saja dengan gambar J. Kemudian yang kedua gambar B. Gambar B warnanya biru, ini ada pakai pita segala, maka akan sama saja atau kongruen dengan gambar I. Nah, kemudian gambar yang ketiga yang bajunya warna kuning pakai pita satu, ini dikepang ya, kayak rambut dikepang, maka
akan kongruen yang C itu dengan yang F. Nah, yang C sama F kongruen. Kemudian gambar yang keempat yang bajunya warnanya merah tapi tidak pakai pita, maka kongruen dengan G karena bentuk dan ukurannya sama. Kemudian yang terakhir gambar yang kelima atau yang E nih akan sama saja dengan gambar H. Jadi gambar A kongruen dengan J, kemudian gambar yang B kongruen dengan I, gambar C kongruen dengan gambar F, kemudian gambar D kongruen dengan gambar G, kemudian gambar yang E kongruen dengan gambar yang H. Ya, sekali lagi yang kongruen ini karena bentuk dan ukurannya sama. Masih meninjau ulang lagi untuk mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak kongruen. Manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen? Nah, ada gambar apa ini? Mongkai ya, dengan berbagai macam ekspresi. Ada gambar A, B, C sampai dengan gambar I. Mana yang kongruen yang sama? Oh, ternyata gambar A akan kongruen dengan gambar D dan gambar H. Nah, A kongruen dengan D, kongruen lagi dengan H. Jadi ketiganya itu kongruen antara A, D dan H. Kemudian gambar yang B kongruen dengan gambar E dan gambar I karena ekspresinya sama. Nah, gambar B kongruen dengan E, kongruen juga dengan I. Kemudian gambar yang C kongruen dengan gambar F dan gambar G. Terakhir, untuk meninjau ulang untuk mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak kongruen. Manakah belah ketupat di bawah ini yang kongruen? Jelaskan. Nah, di sini ada tampilan gambar A, B, dan C. Ada gambar belah ketupat. Mana yang kongruen? Di sini ada sudut 50, ada panjang 5 cm. Di sini ada sudut 50, ada panjang sisi 5,5. Secara otomatis gambar A dan B tidak kongruen karena panjang sisinya tidak sama. Yang gambar pertama 5 cm panjang sisinya, kemudian gambar yang B atau yang kedua 5,5 cm meskipun sudutnya ada yang sama. Jadi A dan B tidak kongruen. Kemudian gambar yang C kita lihat. Gambar yang C ini adalah gambar belah ketupat dengan sudut yang diketahui 130, kemudian panjang sisinya 5. Nah, di sini panjang sisinya 5, di gambar A juga panjang sisinya 5, tapi sudutnya ada yang 50, ada yang 130. Makanya kita tentukan masing-masing sudutnya, barangkali ada yang sama. Nah, di sini 30 ya. Di sini tidak ada, maka ini mencocokkan dengan gambar sebelah yang ini. Oh, berarti di sini 130 ya. Karena garis miring ini ya, garis miring ini tuh sudutnya itu harus 180 ya, karena sudutnya sudut lurus. Di sini juga 130 derajat ya, masing-masing derajat. Kemudian karena ini berhadapan dengan yang ini, maka di sini juga 50 derajat. Jadi gambar yang C juga di sini 50 derajat. Di sini juga 50 derajat. Kemudian di sini 130 derajat. Secara otomatis gambar yang A dengan gambar yang C itu kongruen karena bentuk dan ukurannya sama. Sedangkan gambar B itu adalah gambar yang tidak kongruen. Berarti gambar yang kongruen adalah gambar A dan gambar C, sedangkan gambar B tidak kongruen.
kongruen dengan gambar A maupun gambar C. Nah, sekarang masih meninjau ulang, akan tetapi kita disuruh untuk menentukan sisi-sisi ataupun sudut-sudut yang bersesuaian pada dua bangun yang kongruen. Nah, contohnya ini diketahui trapesium ABCD dan trapesium FEHG itu adalah kongruen. Jika panjang sisi AD 12, ini 12, kemudian DC 13, DC 13, EF 22, maka tentukan panjang EH. EH berarti sisi miring, ini garis miring, sama saja dengan BC ya. Maka untuk menyelesaikannya, contohnya di sini Pak Guru ambil gambar yang trapesium ABCD. Nah, caranya bagaimana untuk menentukan BC? Ya, karena BC itu sama saja dengan EH yang ditanyakan di soal. Caranya adalah gambarnya dipotong, nah, ditarik garis lurus sehingga akan membentuk ada dua bangun, yaitu bangun segi 4 sama segi 3. Dengan dipotong seperti ini, maka ukuran-ukurannya juga akan berubah. Nah, di sini contohnya dikasih huruf E biar mudah. Nah, di sini ada 22. EF itu kan sama saja dengan AB. Maka di sini AB-nya harus 22. Karena di sini DC-nya 13 ditarik garis lurus ini dipotong, maka di sini juga 13. Jadi AE itu nilainya 13. Jadi secara otomatis BE ini yang terbaru yang terbentuk itu adalah 9, karena 13 ditambah 9 kan 22. Berarti panjang BE atau EB ini adalah 22 dikurangi 13. Sementara panjang CE ini yang terbentuk garis baru, ini panjangnya sama saja dengan garis yang sebelahnya karena sejajar. Jadi nilainya sama, yaitu 12 cm. Nah, setelah ini untuk menentukan EH, nah EH itu kan sama saja dengan BC. Jadi menentukan BC di sini nih. Ya, di sini. Jadi mengingatkan kembali ketika kita belajar Pitagoras, karena di sini berlaku teorema Pitagoras. Jadi triple Pitagoras antara 9 dan 12, atau caranya sebagai berikut. Jadi BC di sini nilainya sama saja dengan BC kuadrat sama saja dengan BE, ini BE kuadrat ditambah CE kuadrat. Kemudian BC nilainya akan sama saja dengan akar. Nah, karena di sini BC-nya pangkat 2-nya sudah hilang, maka kalau BC itu sama saja dengan akar. Ininya masih tetap sama, BE kuadrat ditambah CE kuadrat. Nah, maka BC nilainya akan sama saja dengan akar. BE-nya 9, berarti 9 kuadrat ditambah CE kuadrat, yaitu 12 kuadrat. Maka BC sama saja dengan akar. 9 kuadrat itu 81, ditambah 12 kuadrat 144. Jadi BC sama saja dengan akar 225. Nah, akar 225 ini berapa? Yaitu 15. Jadi panjang BC-nya adalah 15. EH tadi kan sama saja dengan panjang BC. BC-nya sudah ketemu 15. Jadi panjang EH secara otomatis juga sama saja dengan 15 cm. Masih mengenai meninjau ulang daripada bangun yang saling kongruen. Perhatikan gambar berikut ini. Jika dua gambar di samping kongruen, tentukan nilai U dan V pada gambar tersebut. Nah, untuk menentukan nilai U dan V, kita tentukan dulu ya, sisi-sisi mana yang sama panjang, kemudian sudut-sudut mana yang sama besar. Nah,
di sini sisi yang sama panjang. Di soalnya sudah ada strip 1 berarti sama strip 1 itu panjangnya sama. Strip 2 sama panjang dengan yang strip 2. Di sini ada tanda merah ya. Pak Guru kasih tanda merah, lingkaran merah berarti sama saja dengan lingkaran yang merah. Kemudian ada tanda segitiga warnanya hijau dengan segitiga yang warnanya hijau itu juga panjangnya sama. Nah, pertama adalah nilai U. U ini adalah sudut yang diapit oleh ruas garis bertanda strip 1 sama segitiga warna hijau. Berarti melihat gambar yang sebelah ada strip 1 sama lambang segitiga hijau. Nah, ini strip 1 sama lambang segitiga hijau, maka sudut yang diapit adalah 75 derajat. Maka sudutnya U ya atau nilainya U adalah 75 derajat. Kemudian V, nilai V atau sudut V. Sudut V itu adalah sudut yang diapit oleh dua gambar yaitu atau dua tanda yaitu lingkaran merah sama segitiga hijau. Maka di sini tanda lingkaran merah sama segitiga warna hijau, di sini sudutnya tidak ada. Maka caranya adalah bahwa keempat sudut yang ada di dalam segi 4 ini kalau dijumlah harus 360. Nah, di sini sudah ada 80, sudah ada 135, sudah ada 75. Maka untuk mencari nilai V adalah 360 dikurangi jumlah ketiga sudut yang sudah diketahui yaitu 135 ditambah 75 ditambah 80 sehingga akan menjadi 360 dikurangi 290. Maka nilai atau sudut V ya, sudut V adalah 360 derajat dikurangi 290 derajat. Maka nilai V adalah 70 derajat. Untuk tinjauan ulang yang terakhir masih berkaitan dengan menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian khususnya pada dua bangun yang saling kongruen seperti contoh yang ada di tampilan layar berikut ini. Perhatikan dua gambar rumah tampak dari depan yang kongruen berikut ini. Nah, pertanyaannya tentukan sisi-sisi yang bersesuaian, kemudian tentukan sudut-sudut yang bersesuaian, kemudian berapa panjang KJ, KL, dan LM, kemudian yang terakhir berapa keliling dan luas JKL, MN jika jarak J ke LM adalah 7 meter. Nah, untuk pembahasan yang pertama, mana sisi-sisi yang bersesuaian? Jawabannya adalah panjang sisi AB nilainya sama saja dengan panjang sisi JK. Kemudian panjang BC sama dengan panjang KL. Kemudian panjang CD sama dengan panjang LM. Kemudian panjang DE sama saja dengan panjang MN dan panjang EA sama saja dengan panjang NC. Kemudian yang B atau yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian yang mana? Sudut-sudut yang bersesuaian adalah sudut A sama dengan sudut J, sudut B sama dengan sudut K, kemudian sudut C sama dengan sudut L, kemudian sudut D sama dengan sudut M, sudut E sama dengan sudut N. Itu yang kedua atau yang B. Kemudian yang ketiga atau yang C, panjang KJ berarti sama saja dengan BA atau AB, berarti KJ panjangnya
5 meter. Kemudian panjang KL. Panjang KL sama saja dengan panjang BC. Berarti panjang KL itu 4 meter. Kemudian panjang LM. LM berarti nilainya sama saja dengan panjang sisi CD. Nilainya panjang LM berarti 8 meter. Kemudian yang terakhir, yang keempat atau D, keliling dan luas JKLMN jika jarak J ke LM adalah 7 meter. Nah, ini panjang J dari titik atau sudut J ke garis LM itu tuh 7. Dengan demikian, panjang daripada J sampai dengan garis lurus KN atau NK berarti kan 7 dikurangi KL atau dikurangi panjang NN, itu dikurangi 4, berarti J dari sini ke sini ya, atau tingginya segitiga berarti 3 meter. Kemudian pembahasannya untuk yang pertama adalah keliling. Keliling bangun JKLMN. Kalau yang namanya keliling berarti menghitung panjang seluruh sisinya, berarti dijumlahkan atau jumlah seluruh sisi-sisinya. Berarti keliling sama dengan JK ditambah KL ditambah LM ditambah MN ditambah NJ. JK-nya berapa? 5, KL-nya 4, LM-nya 8, MN-nya 4, NJ-nya 5. Berarti kelilingnya 5 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 5. Berarti kelilingnya 26 meter. Kemudian untuk luas, di sini ada 2 bangun, yaitu bangun segitiga yang atas yang KNJ, kemudian ada bangun persegi panjang yaitu KLMN yang bawah. Berarti luasnya ya luas segitiga ditambah luas persegi panjang. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi ditambah luas persegi panjang, panjang kali lebar. Jadi luasnya adalah setengah kali alas daripada segitiga, berarti KN. Nah, KN ini kan panjangnya sama dengan LM. LM itu nilainya sama dengan CD yaitu 8. Maka alasnya 8. Kemudian tinggi segitiganya J ini sampai garis NK atau KN yaitu 3, berarti tingginya 3. Kemudian ditambah luas persegi panjang, panjang kali lebar. Panjangnya itu LM berarti 8, lebarnya itu MN berarti 4. Berarti luasnya sama dengan setengah kali 8 kali 3 ditambah 8 kali 4. Setengah kali 8 kali 3 nilainya 12 ditambah 8 kali 4 nilainya 32. Jadi luasnya adalah 12 ditambah 32 sehingga menjadi luasnya adalah 44 meter persegi. Demikian untuk pembahasan bagian yang A, yaitu kekongruenan bangun datar. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya adalah kita akan membahas bagian yang B, yaitu kesebangunan bangun datar. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Terus semangat belajar, jaga diri dan sesama, dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Saran dan masukan sangat kami harapkan demi membangun channel ini jauh lebih baik. Kami tunggu like, share, and subscribe Anda di channel YouTube ini. Terima kasih dan mohon maaf
Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.